Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita mulai pelajaran kita At-Tarbiyah Al-Islamiyah dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja bisa dilanjutkan untuk membahas bab ketiga, yaitu adalah perilaku terpuji. Mohon maaf beberapa bulan kemarin Ustazah tidak bisa membersamai kalian, dan alhamdulillah Allah izinkan hari ini di bulan Maret insya Allah Ustazah bersamai kembali, khususnya kita bahas bab ketiga sebelum PTS ya. Silakan dibuka Iftah halaman 22 As-Safhah As-Tsani wa Ishrin. Fatahtum? Sudah dibuka semuanya? Thayyib. Sikap rendah hati ya. Kita di sini akan belajar tentang perilaku terpuji, ada 4. Yang pertama adalah rendah hati. Nah, di sini nanti dibaca dan digarisbawahi. Kita mulai ya. Sudah siap? Thayyib. Rendah hati adalah tawadhu. Baris pertama garis bawahi, rendah hati adalah tawadhu. Kemudian tawadhu berasal dari ittadha'a yang berarti merendahkan diri. Secara istilah, tawadhu adalah menampakkan kerendahan hati kepada sesuatu yang diagungkan. Yang digarisbawahi tidak semuanya. Dari tawadhu adalah menampakkan kerendahan hati kepada sesuatu yang diagungkan. Sampai situ saja. Jadi rendah hati adalah tawadhu adalah ya itu sampai diagungkan. Jadi berendah hati kepada kepada sesuatu yang diagungkan ya. Nah, perilaku tawadhu ini adalah perilaku yang sangat menghargai keberadaan orang lain dan tidak merendahkan orang lain. Lawan dari tawadhu adalah takabur atau sombong ya. Saya ulangi yang digarisbawahi tadi, yang pertama, yang kedua, sekarang yang ketiga adalah lawan dari perilaku tawadhu adalah takabur atau sombong ya. Orang yang takabur atau sombong itu lawannya orang yang tidak sombong. Apa? Tidak sombong itu tawadhu ya. Baiklah. Nah, orang yang bersifat rendah hati akan memiliki perilaku yang selalu menghargai keberadaan orang lain. Jadi menghargai keberadaan orang lain dan tidak membanding-bandingkan dirinya dengan kesombongannya ya. Kemudian tidak usah digarisbawahi, cukup kita ketahui saja. Kemudian kita masuk ke Al-Furqan ayat 63. Dibulati sayang. Diberi bulatan di Al-Furqan ayat 63. Apa sih maksudnya Ustazah? Kenapa Ustazah minta untuk dibulatkan? Agar kita mengingat, ternyata dalam surah Al-Furqan ayat 63 yang berbunyi wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ard haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah, di sini Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan kerendahan hati. Yamshuna 'alal ardi haunan ya. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Dan apabila orang-orang bodoh itu menyapa mereka dengan kata-kata yang hina, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan ya. Al-Furqan ayat 63. Kemudian digarisbawahi enggak Ustazah? Cukup Al-Furqan ayat 63 diingat-ingat ya. Jadi tentang surah yang menerangkan tentang kerendahan hati. Kemudian dibuka halaman 24. Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar rendah hati terhadap orang-orang beriman. Ya, hendaklah kita berusaha bersikap rendah hati kepada sesama manusia pada umumnya. Rasulullah bersabda, ingat, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian saling merendahkan diri sehingga tiada seorang pun yang berlaku sombong terhadap yang lainnya. Hadis riwayat Muslim.
Tidak usah digarisbawahi, cukup kita ketahui saja. Adapun ciri-ciri dari sikap rendah hati itu apa? Nah, ini yang perlu kita pahami. Yang pertama, mau menerima kritik dan saran. Apa Ustazah maksudnya? Jadi ketika dinasehati, diberi saran orang yang seumuran kita, bahkan yang lebih kecil, tapi itu benar, apalagi orang tua, itu tidak memberontak, ya, tidak memberontak dan menerima, ya, seperti itu. Dek, baju kalau setelah dipakai digantung atau ditaruh di tempat yang memang untuk baju kotor, jangan dicampur. Nah, seperti itu contohnya. Tidak bersikap sombong kepada orang lain. Aku loh. Nah, jangan seperti itu ya. Menjadi pendengar yang baik. Ketika ada yang berbicara kepada kita, kita dengarkan. Jangan malah diacuhkan. Berani minta maaf dan memaafkan. Minta maaf ya, afwan ya. Afwan ya, tadi nggak sengaja kesenggol. Afwan, tadi nggak sengaja pulpenmu patah tutupnya, seperti itu. Dan memaafkan ketika ada orang lain yang meminta maaf kepada kita, kita maafkan. Karena Allah saja yang zat maha segalanya saja memaafkan orang-orang yang bertaubat dengan taubatan nasuha, apalagi kita sebagai hamba Allah ya. Peduli terhadap orang lain, jangan acuh. Tidak boleh acuh ya. Apa Ustazah acuh itu? Acuh itu ketika kita melihat sesuatu yang perlu kita bantu, kita bantu. Ketika kita melihat teman kita tidak punya pensil, kita ada 2, kita pinjami, seperti itu. Nah, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Jadi kamu kan ini bukan kelasku, bukan kelas 4A misalkan. Tidak membeda-bedakan teman, apalagi membeda-bedakan warna kulit. Kamu kan warnanya nggak kayak warna kulitku. Tidak boleh seperti itu. Mau menerima kekurangan dan kelebihan orang lain, karena semua orang itu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Bahkan orang yang pintar, cantik, ganteng, nah, semuanya itu jenius ya, tapi pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, yang digarisbawahi apa Ustazah? Nomor 1 sampai 7 semuanya digarisbawahi ya, diingat-ingat. Kemudian Nabi Muhammad SAW merupakan contoh seorang pemimpin yang memiliki sifat rendah hati. Beliau tidak pernah hidup bermewah-mewahan dalam pergaulannya. Nah, ini ya, beliau tidak pernah membeda-bedakan golongan, tua atau miskin, kaya atau tidak. Semua beliau bergaul dengan baik. Itu Nabi Muhammad. Ini cukup kita ketahui saja. Kemudian alinea terakhir untuk bab rendah hati, yaitu adalah perilaku rendah hati merupakan salah satu sifat terpuji yang disenangi Allah. Perilaku rendah hati tentu bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, berikut ini contoh keutamaan dari perilaku rendah hati. Ini di garis bawah, kita baca dulu. Allah akan mengangkat derajat orang yang bersikap rendah hati. Allah akan mengangkat derajat orang yang rendah hati ya. Kemudian yang kedua, rendah hati sebagai bekal menuju surga. Dan hatinya orang yang selalu rendah hati akan selalu tenang, disenangi dan dihormati banyak orang, memiliki banyak teman ya. 5 ini. Kita lanjutkan perilaku hemat. Garis bawahi perilaku hemat. Yang pertama tadi rendah hati, diingat-ingat, sekarang hemat. Sifat hemat adalah, ini siap-siap di garis bawahi, menggunakan segala sesuatu yang dimiliki dengan tidak berlebih-lebihan, seperti harta, benda, waktu, tenaga, dan pikiran. Salah satu cara untuk dapat bersikap hemat adalah dengan tidak melakukan pengeluaran yang berlebihan dan mengatur pengeluaran uang dengan baik. Mana ya Ustazah yang digarisbawahi? Hanya menggunakan segala sesuatu yang dimiliki dengan tidak berlebihan. Sampai situ saja ya. Apakah selalu karena uang? Bukan.
ada waktu, hemat efektif, efisien ya, seperti itu. Kemudian Al-Furqan ayat 67 garis bawahi atau dibulati. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Saya ulang, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Thayyib. Dan orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak kikir, adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Jadi memang dalam Al-Quran pun sudah dikatakan untuk berusaha, kita harus berusaha mengatur, memanage, ya kan, memanage dan membuat suatu tata tertib bagi diri kita sendiri dalam pengaturan banyak hal, khususnya ada mengatur waktu, uang, harta, benda, seperti itu ya. Selain itu, bersikap boros merupakan perilaku yang tidak disukai Allah. Perilaku boros adalah perilaku yang disukai oleh setan. Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 27 berfirman, Al-Isra 27. Tadi Al-Furqan 67, sekarang Al-Isra 27. Di garis bawahi Al-Isra 27, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Di sini sesungguhnya orang-orang yang mubadzirina, orang yang mubazir, kanu, sesungguhnya mereka ini ikhwana syayatin, keluarga dan saudara-saudara syaitan, wa kana syaitan lirabbihi kafura, dan sesungguhnya syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah ya. Kemudian hidup hemat akan mendatangkan banyak manfaat yang luar biasa. Kita akan terhindar dari sifat boros dan mubadzir. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Bisa bertanya langsung kepada Ustazah, bisa japri ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Perilaku gemar membaca. Yang pertama rendah hati, yang kedua hemat, yang ketiga gemar membaca. Sangat jelas ya, gemar membaca artinya apa? Suka, hobi, senang ya membaca. Seseorang dituntut agar gemar membaca untuk memperoleh berbagai jenis informasi. Gemar membaca adalah, garis bawahi sayang, kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang bermanfaat. Membaca merupakan perintah Allah yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Apa? Dalam surat apa? Solihah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Iqra bismi, dengan nama Allah, alladzi khalaq, yang telah yang telah menciptakanmu. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakanmu dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah kembali ya, ada kata-kata iqra, bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah. Wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, yang mana mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Thayyib, dia mengajar kepada manusia apa yang tidak malam ya'lam, yang tidak diketahuinya. Baiklah, diingat-ingat ayat 1 sampai ayat berapa? Ayat 5 ya, Al-Alaq. Membaca memiliki manfaat sebagai berikut. Memperoleh banyak pengalaman hidup, memperoleh pengetahuan umum, dan dapat mengikuti perkembangan, memecahkan berbagai masalah polemik kehidupan ya, dan dapat memperkaya perbendaharaan kata. Nomor 1 sampai 5 semuanya di garis bawahi. Apa manfaat dari gemar membaca? Selanjutnya yang terakhir adalah sifat pantang menyerah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia pantang menyerah, tidak boleh putus asa. Pantang menyerah lawan katanya putus asa. Apa sih Ustazah putus asa itu? Jadi putus asa itu dia tidak memiliki keinginan untuk maju,
lagi, mencoba lagi, seperti itu. Kita baca, pantang menyerah merupakan sifat yang tidak mudah putus asa dalam mencapai sesuatu meskipun terdapat kesulitan dan rintangan. Jadi ternyata di semua bidang, ya, di segala hal itu tidak ada yang sulit kalau mau berusaha dan tidak menyerah, ya. Kemudian yang digarisbawahi mana Ustazah? Pantang menyerah merupakan sikap tidak mudah putus asa. Sampai situ saja enggak apa-apa. Orang yang pantang menyerah tidak akan berhenti berjuang. Allah menerangkan bahwa sesungguhnya dalam kesulitan itu ada kemudahan ya. Inna ma'al usri yusra. Tayyib. Di surah apa ini? Al-Insyirah atau Asyarah ya, ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Seperti itu, sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Baiklah, itu saja poin-poin penting yang perlu kita bahas, yaitu adalah kita tidak boleh bakhil. Bakhil itu pelit ya. Tidak boleh bakhil, tidak boleh mubazir, tidak boleh putus asa, dan tidak boleh sombong. Apa lawannya sombong tadi? Tawadhu. Nah, mungkin itu saja. Nanti setelah melihat video untuk bab 3 ini bisa langsung mengisi absensi ya, seperti itu. Baiklah, mungkin ini yang sudah sampaikan. Kata wallakum dawaman najah. Semangat anak-anak solih, jaga kesehatan, kuatkan dopingnya, doanya ya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.